Saya lanjutkan kembali dua sisi langsung ke Mas Khalid nih sebelum ke yang lain. Soal benarkah ada tawaran atau rayuan, satu hal. Yang kedua, siapa sih yang ngerayu PKS? Bisa aja pertanyaannya. Jadi begini, dalam politik, rayu-merayu itu adalah hal yang sangat wajar. Oke. Ya, hal yang sangat biasa. Itu namanya kita sedang mengajukan proposal interest kita, kepentingan kita, kira-kira accept nggak proposal itu. Kan begitu. Dan saya kira apa yang terjadi kemarin yang kemudian ada sedikit agak rame di media gitu ya. Saya pikir itu hal yang lumrah saja. Kalau ada yang bertanya, bener nggak sih PKS ditawarin wakil gubernur? Nah waktu itu dijawab langsung sama Bapak Presiden PKS, ya memang ada tawaran itu. Dan PKS sedang mengkajinya. Oke, udah selesai belum mengkajinya? Ya masih banyak kan, masih lama nih pilkadanya kan ya. Jadi belum dijawab-jawab? Kita mengkaji tawaran itu. Ya, kira-kira kita selalu melihatnya begini. Kita perspektifnya itu harus lebih komprehensif. Jadi tidak hanya serta-merta ini ada tawaran A kemudian kita terima B gitu ya, nggak begitu. Tapi kita melihatnya lebih komprehensif. Pertama misal, kita melihat manakah tawaran yang terbaik buat pembangunan dan kemajuan warga Jakarta. Itu yang pertama. Buat warga Jakarta atau buat partai nih? Buat warga Jakarta, tentu dong. Buat warga Jakarta. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat desain ya pilihan yang probability to win-nya, peluang untuk menangnya. Nah ini besar. baru buat partainya nih, probability to win-nya. Tentu dong, kalau kita ingin menang, kita ingin melakukan perubahan, perbaikan, harus kemajuan, menang, ya harus menang dong. Sehingga pilihan rasional semua partai politik, bukan hanya PKS saya kira, adalah manakah tawaran yang paling memungkinkan kita untuk menang. Dan yang terakhir nih, yang terakhir adalah manakah paket ya skema yang membuat ya PKS sebagai partai pemenang bisa melanjutkan, bisa memperjuangkan kemenangan ini di kemenangan pilkada. Pileg kemarin kita sudah menang dan kita ingin menuntaskan kemenangan juga di pilkada. Pertanyaan kedua belum dijawab. Yang mana? Yang nawarin siapa yang merayu? Itu nggak penting. Itu penting dong. Kalau itu, cuma partai-partai gurem, partai kecil itu kita kan harus menjaga privacy dan hak dari apa yang ditawarkan. Yang jelas begini. Ya, Bang Idrus. Yang jelas begini. Yang jelas begini. Tawaran itu ada. Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kita tanya deh sama anggota seperti apakah itu ya. Bang tidak Idrus, penting, tapi ini tawaran itu. Siapa yang menawarkan Bang Jadi Idrus? gini dulu Mbak, saya ingin berangkat dari jalan pikirannya Mas Khalid ini. Ada dua hal saya kira. Pertama kita jangan langsung jumping pada hal-hal yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua harus melihat secara komprehensif. Karena itu mungkin begini, kita harus mulai bahwa Jakarta ini kan milik kita bersama. Milik kita bersama. Karena ini milik kita bersama, maka kita ini adalah satu keluarga. Nah, karena kalau kita bicara tentang keluarga, berarti kan asas kekeluargaan. Ya. Lalu di situ ada sering Pak Ciko ini bicara tentang gotong royong dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau itu yang terjadi berarti secara konseptual asas kekeluargaan itu kan nilainya ada. Kan nilai. Nah, di situ ada semangat kebersamaan, semangat kekitaan. Kan ada di situ. Asas kekeluargaan itu artinya keluarganya yang maju. Tidak. Nah di sini bukan. Nah di sini orang yang bicara pelesetan dan bicara konsep. Golkar terbiasa bicara konsep, konstruksi berpikir. Karena itu saya mulai dari konstruksi berpikir kita supaya tidak kemana-mana. Apa konstruksi berpikir? Ini kita keluarga. Kalau keluarga Bang, dan karena itu maka DKI Jakarta ini harus dikelola bersama. Untuk mengelola bersama ini kita harus mengajak semua. Dan untuk mengajak semua ini tentu masing-masing kelompok ini punya tokoh-tokoh. Karena yang maju ke depan itu harus yang bisa berperan. Untuk bisa berperan harus punya konsep. Ini agak kontradiktif. Anda bilang ini kan kita kelola bersama kekeluargaan. Tapi kemudian ada masing-masing kelompok. Berarti terpisah-pisah jadinya. Kan begini. Kan secara realitas ini kan memang adalah keragaman dan di dalam demokrasi tidak boleh seragam. Dan semua begitulah sebabnya di dalam pidato Bung Karno tanggal 1 Juni jelas kita ini ada perbedaan, ada pertikaian ini macam-macam dan karena itu perlu ada komunikasi.
Nah, berarti benar karena ada komunikasi itu, ke PKS itu benar berarti? Benar, kita Oke. komunikasi PKS, kita komunikasi semua, ayo. Tetapi tentu tidak mungkin satu. Kenapa? Karena ini akan muncul. Kita realistis saja di dalam dunia politik. Ya kita realistis saja bahwa masing-masing kelompok dan katakanlah partai punya tokoh dan punya keyakinan bahwa tokohnya inilah yang nanti akan mampu mengelola DKI Jakarta ini, memimpin kita bersama. Nah oleh karena itu maka menuntut kita berstrategi. Nah ini tadi sekaligus menjawab dukung politik. Apa strategi? Kita berstrategi ya bagaimana memenangkan. Nah tidak bisa secara serta-merta ditanggapi bahwa ini adalah ingin menjegal Habib Anies. Tidak begitu. Tetapi kita adalah berstrategi. Nah kalau bicara strategi kita bicara bukan benar salah. Tapi kita bicara tentang efektif atau tidak efektif. Yang ujungnya adalah menang. Nah kalau kita menang, berarti ada yang kalah. Pertanyaan saya gini, apakah dengan koalisi Indonesia Maju ini masih kurang yakin untuk bisa menang sampai harus mengajak PKS? Bukan, nah disinilah tadi. Jadi bukan masalah menang atau tidak menang. Kalaupun kita menang kita juga mengajak. Nah, kan ini kita ke keluarga, ini dulu dasarnya gitu loh. Enggak. Logikanya. Nah, bukan, ini dulu dasarnya. Ya. Jadi jangan secara serta-merta, kan begini masalahnya kan. Ketika keragaman ini kita lihat, jangan lihat secara fisik. Tapi lihat secara fisik. Di sini ini persoalan. Dan saya setuju dengan Mas Ciko, kalau ideologi ini Pancasila sudah selesai. Tetapi ini adalah ciri karakter, ada yang tercermin pada visi misi. Bang Idrus. Perbedaannya di situ, bukan pada fisik. Ya, Bang Idrus. Bisa berbeda partai. Sebetulnya kita sedang berbicara soal teknikal itu ya, tadi. Bukan. Nah, karena itu kita tidak boleh bicara teknik. Kalau ini tidak selesai, ini akan lebih rumit. Udah selesai. Tetapi kalau masalah di sini selesai, udah selesai ya. Di makro belum selesai. Kenapa? Karena kita sudah dari awal ingin memetakan secara fisik. Sebentar. Tidak boleh kita melihat secara linear dari atas sebuah presiden, misalkan kontestasi Pilpres itu langsung dibawa ke DKI Jakarta, lalu kemudian seluruh partai seakan-akan harus berbeda di sini. Tidak bisa. Bang Idrus, sebentar nih sampai ketawa tuh mahasiswa di sana. Saya mau ngomong dengan dipotong-potong. Bang Rey, saya kalau gitu nanya, kalau Bang Idrus nggak mau jawab, Bang Rey. Gimana? Apakah koalisi Indonesia Maju merasa nggak yakin bisa menang sampai harus ngajak PKS untuk bisa menang? Katanya bukan untuk ngejegal, tapi untuk menang. Iya, kalau sejauh ini kan memang salah satu yang menjadi kerumitan di Kim ini menurut saya adalah mereka nggak punya figur yang cukup. Gitu kan, misalnya satu-satunya figur yang mereka andalkan itu adalah RK. Ya. Di luar itu siapa? Nah kita juga kebingungan nih. Di luar itu punya Golkar ya. Kemudian kalau kita lihat partainya yang lain, PAN nggak punya juga menurut Anda? Itu makanya kan. Nggak ada ya. PAN targetnya cuma wakil. Demokrat targetnya wakil. Gerindra nggak kedengaran juga, kemarin udah diusung satu kemudian ditarik lagi kan gitu. Jadi memang Kim ini kelihatan salah satu kesulitannya itu adalah bahwa mereka nggak punya figur di Jakarta dan figurnya itu adalah RK yang RK-nya sampai sekarang belum memperlihatkan apakah dia akan serius mau ke Jakarta atau tidak gitu. Itu salah satu faktor gitu. Nah yang kedua adalah karena RK-nya kelihatan sendiri, sampai sekarang belum kerja gitu. Coba Anda bayangkan, dia akan berhadapan dengan figur Anies Baswedan yang cukup dominan sebagai incumbent. Yang popularitasnya bukan hanya dikenal di Jakarta tapi dikenal di seluruh Indonesia gitu ya. Dan sampai hari ini RK belum siap apa-apa. Nah ini kan, ini bukan lagi dukun politik, tetapi ini sudah menjustifikasi yang tidak faktual. Sebentar. Nah kalau kita bicara faktual dan tidak faktual, saya mau angkat satu hal yang faktual, yang sudah beredar di sosial media ya, yang saya mau tampilkan malam hari ini, yang nulisnya juga ada di sini. Boleh tolong dinaikkan sebentar? Ini juga satu hal yang faktual yang menarik untuk dibahas. Cuitannya Bang Ges ini soal dapat cawagup, ongkos pilpres diganti dapat menteri. Syarat utama tak boleh dukung Anies. Siapa maksudnya Cawe-cawe jilid 2 tergantung PKS. Apakah mereka akan jualan dalam tanda kutip atau mereka konsisten, Bang Ges? Nah ini kalau mahasiswa ini mungkin pengen tahu nih maksudnya ke siapa ini? Ini lebih dari dukun ini. Ini lebih dari dukun. Apa maksudnya? Pertanyaannya itu sebelum Anda bertanya itu saya bertanya dulu. Kenapa sih dijauhkan dari Mas Holik? Kenapa? Duduknya kok dipisahin? Belum apa-apa udah ada strategi nih kayaknya. Jadi itu artinya ini masih cair semua, belum ada yang paten ini barang. Itu sebenarnya gini ya.
kan udah ada di salah satu media investigasi yang bicara semacam itu. Lalu suara-suara itu cukup kencang lah di kalangan teman-teman. Lalu saya teringat Jakarta itu P3 pernah menjadi nomor 1, mengalahkan Golkar. Oke. Kemudian 2004 PKS nomor 1. Lalu 2009 Demokrat nomor 1. Lalu kemudian PDIP. Lalu kemudian sekarang kembali lagi PKS. Ya. Artinya bahwa masyarakat Jakarta itu sangat kritis dan sangat mudah untuk menghukum. Nah, saya melihatnya bahwa sinergi Anies dengan PKS itu tidak hanya pada tingkat elit, tapi juga pada saat akar rumput. Di grassroots juga. Jadi postingan itu seperti warning, hati-hati loh, ini grassroots Anda adalah simpatisan Anies, kira-kira gitu. Jadi jangan terlalu bermain-main dalam dinamika politik yang seperti ini. Tetapi awalnya bukan, kan di situ jelas ya, dari investigasi Tempo kan. Jadi mulainya dari sana aja sebenarnya. Hati-hati lo itu ke siapa? Ke PKS? Teman-teman. Gitu. Karena disebut PKS kan di situ. Iya. Anda apa melihat? Dan itu juga kan tidak ada sebuah strong point. Saya Bung Geis, Anda percaya nggak itu? Saya percaya. Berita itu Anda percaya? Saya percaya. Dan ada yang saya lebih percaya lagi. Apa itu? Bahwa tidak serta-merta sekarang hambatan Anies itu hanya pada persoalan partai. Tapi? Ada kemungkinan lagi institusi hukum digunakan untuk menghadang Anies. Saya belum tahu. Tapi sampai kemungkinan itu ada. Sampai sejauh itu? Mbak, di dalam rejim yang seperti ini, jangan ada satupun yang kita percaya. Nggak ada sedikit husnuzon, jangan suuzon. Kecuali soal PKS yang tadi ya. Iya makanya percaya tadi kan. Tunggu, sama ini cawe-cawe jilid 2. Jadi itu reverse tuh ini untuk menjaga Anies juga. Gini lah ya. Waktu Pilpres, kita melihat bagaimana Anies dipanggil KPK dengan kasus yang mengada-ada. Terus sekarang menjelang pilkada. Terus kita menganggapan bahwa ini rejim sudah lebih baik. Enggak juga. Kita lihat aja ke depan. Mendingan kita perhatiin dari sekarang gitu loh. Kan sekarang kalau sekarang lagi kena korban nih PDIP, Hasto. Korban apa? Oh. Itu Hasto, kasusnya udah berapa tahun tiba-tiba muncul ada agenda apa di balik ini. Benar masih kok jadi korban sekarang. Silakan. Apalagi di kalau Sandra atau gimana? Saya tuh sekarang tidak lagi bisa melihat secara faktual, netral dalam konteks ini. Oh ya udah ini memang lagi berjalan. Enggak, ada agenda di balik ini. Oke, sampai sejauh itu ya. Jadi gini, oke, ditahan dulu, jadinya tahan dulu ya. Kita komprek dulu, Bang, sebentar, sabar. Walaupun ini agak melebar ya. Iya, jadi kita balik lagi nanti. Ini sebentar. Kita akan, sisi. Tahan dulu, sabar Bang Idrus. Dua sisi akan kembali sesaat lagi.